Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasolika dari kelas MD 303. Saya di sini akan mempresentasikan soal pola produksi dan manajemen proyek sebagai UAS mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pemampu Bu Fisika Aluminium SE MSIF. Soal pertama yaitu pola produksi. PT Mujak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam jenis sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Mujak tersebut. Triwulan 1, 2, 3 permintaan yaitu 250, 41, 1050, dan 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama yaitu pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Yang kedua, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang ketiga, pola produksi moderat dan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan, biaya simpan 100 per unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya atau turnover, sedang biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Yang diminta soal yaitu tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Data permintaan per triwulan adalah sebagai berikut. Triwulan pertama 250 unit, triwulan kedua 400 unit, triwulan ketiga 1000 unit, triwulan keempat 450 unit. Terlihat adanya lonjakan sangat tinggi pada triwulan ketiga sehingga perusahaan perlu strategi produksi yang tepat. Biaya yang menjadi dasar perhitungan yaitu biaya simpan 1.000 per unit per bulan, biaya kenaikan produksi 4.000 tiap kenaikan 200 unit, biaya lembur 1.000 per unit jika produksi lebih dari 700 unit, kapasitas maksimum yaitu 1.000 unit. Pola produksi konstan, produksi ditetapkan tetap 500 unit setiap triwulan. Triwulan pertama produksi 500, permintaan 250, sisanya 250 unit. Biaya simpan 250 kali 100 yaitu 25.000. Triwulan kedua persediaan awal 250, total tersedia 750, sisanya 350. Biaya simpan 350 kali 100 yaitu 35.000. Triwulan ketiga total tersedia 250, permintaan 1.050, terjadi kekurangan 200 unit. Triwulan keempat produksi 500, sisa 50, biaya simpan 5.000, total biaya simpan 65.000. Biaya kenaikan produksi dari 0 ke 500 yaitu 2 kali 4.000 sampai dengan 8.000. Total pola konstan yaitu 73.000. Pola produksi bergelombang yaitu produksi disesuaikan dengan permintaan. Tidak ada persediaan, jadi biaya simpan sama dengan 0. Kenaikan produksi dari 250 ke 400 naik jadi 150 karena tidak terhitung kurang dari 200. Dari 4.000 ke 1.050 naik 650. 650 dibagi 200 yaitu sama dengan 3 kali, jadi 3 kali 4.000 sama dengan 12.000. Dari 1.050 ke 450 turun karena tidak ada biaya. Total pola produksi permintaan itu 12.000. Pola
produksi moderat. Karena produksi pada awal periode lebih besar dari permintaan, maka terjadi penumpukan stok. Triwulan pertama 150 dikurang 250, 200 unit disimpannya 200 kali 100 yaitu sama dengan 2000. Triwulan kedua persediaan awalnya 200, total tersedia 650 unit. 650 kurangi 400 sama dengan 250 unit. Biaya simpannya 25.000. Triwulan ketiga 150 tambah 850 yaitu 1100. 1100 dikurangi 1050 sama dengan 50 unit. Biaya simpannya 5.000. Triwulan keempat 50 tambah 150 sama dengan 900. 900 kurangi 450 sama dengan 450 unit. Biaya simpannya 445.000. Total biaya simpan sama dengan 95.000. Walaupun pola ini mencoba stabil, tetapi terjadi akumulasi persediaan besar, terutama di triwulan keempat. Artinya, strategi ini belum mampu menyesuaikan kapasitas dengan permintaan secara optimal. Produksi naik dari 450 unit menjadi 850. Kenaikan 400 dari 200 sama dengan 2 kali kenaikan, yaitu sebesar 2 kali 4.000 sebanyak 8.000. Produksi 850 lebih dari 700 karena terkena lembur produksinya yaitu 150 unit. 150 kali 1000 itu sama dengan 150 per triwulan. Terjadi pada triwulan ketiga dan keempat itu sebesar 700.000. Maka biaya simpannya 95.000, biaya kenaikan produksinya 8.000, biaya lemburnya 300.000. Di total biaya pola produksi moderat yaitu sama dengan 403.000. Berdasarkan hasil perhitungan, pola produksi yang paling efisien adalah pola mengikuti permintaan yaitu bergelombang. Strategi ini menghasilkan biaya paling kecil karena tidak ada biaya penyimpanan, tidak ada biaya lembur, hanya terdapat biaya penyesuaian tenaga kerja. Pada soal kedua yaitu soal manajemen proyek, diminta untuk 1. Menggambarkan jaringan proyek, 2. Hitunglah slack time-nya, dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Pertama yaitu start A, C, D, F, G sampai finish. Artinya A dan B bisa di awal, C bergantung pada A, D dan E bergantung pada B dan C, F bergantung pada D, G bergantung pada E dan F. Proyek selesai setelah G selesai. Terdapat 7 aktivitas yaitu A sampai C dengan durasi dalam satuan jam dan hubungan ketergantungan yaitu A 6 jam tidak memiliki pendahulu, B 7 jam tidak memiliki pendahulu, C 5 jam setelah A, D 6 jam setelah B dan C, E 5 jam setelah B dan C, F 8 jam setelah D, G 4 jam setelah E dan F. Dari data ini kita pahami bahwa proyek memiliki beberapa aktivitas yang berjalan paralel. Terlebih dahulu menghitung deproses. Deproses digunakan untuk menentukan waktu selesai paling lambat dan waktu mulai paling lambat, yaitu rumusnya left start sama dengan left finish kurangi durasi. Hasil ini menunjukkan batas maksimal keterlambatan yang masih diperbolehkan tanpa mempengaruhi total durasi proyek. Yang kedua, menghitung forward pace. Forward pace digunakan untuk menentukan waktu mulai paling awal, yaitu early start, dan waktu selesai paling awal, early finish. Rumus yang digunakan, early finish sama dengan early start sama dengan durasi. 29. Berdasarkan perhitungan tersebut, proyek dapat diselesaikan paling cepat dalam waktu 29 jam. Bisa kita hitung slack time-nya yaitu dengan rumus sama dengan left start kurangi early start. Hasilnya yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 4, C sama dengan 0, D sama dengan 0, E sama dengan 9, F sama dengan 0, Y sama dengan 0. Aktivitas yang memiliki slack sama dengan 0 adalah aktivitas yang memiliki toleransi keterlambatan
keterlambatan. Menentukan jalur kritis. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas dengan slack time 0 berdasarkan hasil perhitungan. Jalur kritis proyeknya yaitu HCDFG. Total durasi jalur kritisnya 6 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 4 sama dengan 29 jam. Artinya, keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini akan menyebabkan keterlambatan pada keseluruhan proyek. Kesimpulannya, total waktu selesai proyeknya adalah 29 jam. Jalur dari proyeknya yaitu A, C, D, F, G. Aktivitas B dan C memiliki slack sehingga memiliki fleksibilitas waktu. Aktivitas pada jalur kritis harus diawasi secara ketat karena tidak memiliki toleransi keterlambatan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.